Kita berdoa ya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini, Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk berjumpa lewat siaran channel daripada hamba-Mu, Solata BM2 ini Tuhan. Kami bisa hadir di sini adalah satu anugerah, satu kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan kami akan malam hari ini membahas banyak hal, yaitu mengedukasi iman daripada anak-anak-Mu yang ada di luar sana, yang bisa melihat dan menangkap siaran ini dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya buat hamba-Mu, Pak Bombom, malam ini Tuhan yang masih kurang enak badan. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, kuasa Tuhan pasti terjadi malam ini Tuhan. Amin. Kami minta kesembuhan daripada-Mu ya Bapa, jamah hamba-Mu yang sedang sakit ini Tuhan. Engkau pulihkan keadaannya kembali normal, syaraf-syarafnya boleh kembali normal, dia boleh kembali Tuhan bisa berkarya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya doa ini besar kuasanya, karena kami undang kuasa Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri Tuhan yang hidup, Engkau sendiri yang mampu melakukan perkara-perkara yang maha dahsyat. Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada hal yang mustahil buat Engkau Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa, segala sakit penyakit yang mencengkeram hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar. Dan kami percaya, kami undang kesembuhan dari Tuhan terjadi malam hari ini, detik ini juga Tuhan. Ada jamahan kuasa Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah hidup dan maha kuasa. Terima kasih Bapa. Kau berkati terus hamba-Mu Tuhan. Kau pelihara, Kau jagai dia seperti biji mata-Mu sendiri Tuhan. Kau berkati keluarganya, istri, anak-anaknya, pelayanannya Tuhan. Biar semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, berkati semua ini Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di room, Pak Lidara, Pak Jeki Sembiring, Pak Selamat Riyadi, dan semua teman-teman yang akan masuk malam hari ini, pasang pegugat. Tuhan Yesus, urapi kami semua. Biarlah apa yang kami persembahkan sebentar, itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau urapi alat-alat yang akan dipakai malam hari ini. Baik laptop, baik signal, baik StreamYard, semua penerangan, ruangan, listrik, AC, semua Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah, semua Engkau kuduskan, sehingga Tuhan semua berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Segala kuasa yang ingin mengganggu jalannya siaran ini, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Yesus. Kawal kami dengan bala tentara-Mu Tuhan. Sehingga semua acara ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, sampai akhirnya di dalam payungan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, malam ini ada mujizat terjadi. Siapapun yang mendengar siaran ini, bagi mereka yang terikat pasti terlepas. Bagi mereka yang sakit pasti dijamah Tuhan dan sembuh. Bagi mereka yang dalam keadaan bimbang, Tuhan sendiri memberikan kepastian bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Kami percaya itu Tuhan. Biarlah Engkau urapi semua Tuhan. Sehingga channel Solata BM2 ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, dalam doa syafaat kami, kalau esok hari nanti anak-anak-Mu akan mulai pertandingan khotbah melalui Solata BM2. Kami percaya Tuhan, Engkau akan kumpulkan anak-anak-Mu. Kau urapi setiap bahan khotbah yang sudah dipersiapkan, supaya memberkati banyak orang, dan memberkati kami semua anak-anak-Mu yang mendengar juga Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu seperti pedang bermata dua. Tuhan Yesus, terima kasih. Terus pimpin kami Tuhan, kami buka acara ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan. Oke, Arya, Karvalin Arya. Arya.
Pak Lidara sudah standby. Pak Lidara. Ya, oke. Oke. Bentar ya. Malam hari ini. Nah, malam hari ini temanya kan kita bahas tentang ini Pak. Ya. Ini Pak. Menghadapi umat cengeng. Ya. Cengeng benar. Berarti umat cengeng ini banyak ya. Dul-dul di Kristen ini kan cengeng kan? Iya. Betul Pak? Iya. Nggak boleh cengeng ya, harus kuat seperti Pak Bobom ya. Meskipun sakit harus kita siap ya. Betul nggak? Iya. Betul sekali. Ya harus kita Betul. kuat. Dan malam hari ini kita bahas ayatnya mulai dari ini. Silakan Pak Lida. Oke. Yang ayat 5. Ya, tetapi ya dua, amin. Dua saya di HP soalnya. 2 Timotius 4 ya. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 4. Oh, 2 Timotius 4 ayat 5. Ayat kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Ya, dahsyat. Ya. Silakan Pak Lidara. Ya. Ya, jadi di sini bahwa kita sebagai manusia, ya, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya harus sabar, ya harus tahan uji di dalam penderitaan, sabar menderita, dan kita tetap lakukan pemberitaan Injil, apapun resiko, apapun penderitaan kita, apapun yang menerpa kita, baik itu sakit penyakit, ya baik itu tekanan-tekanan, masalah keuangan, masalah ya termasuk masalah keuangan, masalah rumah tangga, semua masalah. Jadi kita harus tahan uji, kita harus menderita, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri menderita ketika dia harus mengabarkan Injil, dia harus melakukan penebusan atau melakukan untuk manusia dapat kembali kepada kekudusannya, ya, kemudian bisa kembali kepada Bapa, ya, kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kita harus menderita, kita harus tahan, kita harus sabar, ya, di dalam segala hal, ya, di dalam pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi kita harus tetap setia di dalam tugas pelayanan kita, apapun yang kita lakukan. Baik itu kita melayani Tuhan, kita melayani rumah tangga, kita melayani di kantor, kita melayani pekerjaan kita, kita harus tetap menunaikan tugas pelayanan. Tetapi terutama di sini berbicara dalam konteks pemberitaan Injil, ya, dan tunaikanlah tugas pelayananmu untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Ya, betul itu sekali. Ya. Amin. Haleluya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus sabar menderita, ya. Jangan cengeng, jangan jangan seperti anak kecil, ya. Jangan seperti sedikit-sedikit juga kita harus berkeluh kesah, ya. Kita harus sabar. Betul. Oke. Haleluya. Apalagi kalau menghadapi umat-umat seberang, ya. Ya, apalagi menghadapi iblis, jin-jin, ya, jin ifrit segala macam. Jin ifrit. Kita tetap harus sabar. Ya, kita harus mengedepankan Tuhan Yesus sebagai panglima kita. Oke, 2 Korintus 8 ayat 20, ya. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, ini yang paling ya, amin, ya, haleluya. Haleluya. Yang ini yang sering kali kita hadapi sebagai umat Kristen, sebagai umat Tuhan, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang sudah diberikan Roh Kudus, ya, kita harus menghindarkan,
bahwa jika ada yang mencela ya dalam pelayanan kasih yang kita lakukan, maka kita harus menunjukkan kasih kepada mereka, walaupun di dalam hal kita sebagai manusia masih ada, kita masih mempunyai sifat kemanusiaan, sifat kedagingan ya, karena biar bagaimanapun daging itu masih lebih menguasai, tetapi kita harus tetap berusaha, kita harus tetap menekan kedagingan kita supaya kita menonjolkan kasih kita ya, supaya hasilnya besar ya, supaya hasilnya sebesar ini. Bagaimana ketika Yesus juga sudah menunjukkan kasihnya, bagaimana dia dihina, bagaimana dia dicela sampai dia disalibkan. Yeah. Jadi itulah. Ya, jadi kita harus kasih ya. Tadi sabar, kemudian kita harus kasih ya. Memang ini perlu perjuangan. Ya, jangan kita putus asa ya, jangan kita cengeng ya di dalam pelayanan. Yeah. Amin. Haleluya. Ya, ini yang paling ini ya, 1 Petrus 2 ya, ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, jadi kita harus seperti bayi ya, yang kita harus menerima, harus kita dapatkan ya, yang murni daripada Tuhan. Jadi kita harus tetap di dalam pelayanan kita ya. Jadi kita harus seperti bayi yang murni, kemudian kita oleh firman Tuhan itu ya, kita melalui makanan rohani saja, melalui makanan rohani, selain makanan jasmani kita, selain makanan jasmani kita boleh bertumbuh ya dari makanan rohani, yaitu firman Tuhan itu sendiri ya. Oleh karena itu kita bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan ya. Jadi jika kita semua anak-anak Tuhan telah mengecap kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan kepada kita tidak putus-putusnya hari lepas hari ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus luar biasa tetap bersyukur ya, jangan bersungut-sungut, jangan cengeng seperti umat sebelah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Nah, itu cengeng, itu umat cengeng. Ya. Waktu itu kita harus saling menasehati ya. Iya. Jadi Ibrani 3 ayat 12 ayat 13 menyatakan, tetapi nasihati seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi kita sebagai manusia yang masih di dalam kedagingan, masih darah dan daging, kita masih sering kali ya, jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus menasehati seorang dengan yang lain. Ketika saya jatuh dalam dosa, Pak Bombom, Pak Lobo, yang kawan-kawan yang lain, Pak Slamet akan menasehati. Ya, karena apa? Ya, selama kita masih dikatakan hari ini adalah hari ini, hari esok adalah mempunyai kesusahannya sendiri. Makanya hari ini kita menasehati. Jika memang kita jatuh di dalam dosa, ada saudara kita jatuh dalam dosa, jangan kita biarkan. Karena apa? Ketika kita membiarkan, kita juga telah melakukan dosa. Makanya kita harus menasehati seorang akan yang lain, ya. Dan di antara kita, ya, ketika melakukan itu jangan merasa juga tegar hatinya, ya. Jangan menjadi sombong atau menjadi angkuh ya dengan itu. Saya lebih baik, saya lebih pintar ya, tegar tengkuk dan tinggi hati ya, karena tipu daya dosa. Jadi karena dosa itu seringkali kamu sudah hebat, kamu baguslah, dia akan menipu kita. Makanya kita akan tinggi hati, kemudian kita menjadi orang yang sombong, kita tidak lagi rendah hati dan tidak lagi mempunyai kasih. Lanjut Pak Bomo. Haleluya. Ya. Kita sebagai anak-anak terang ya. Ya. Anak-anak terang, kita
Anak terang dan garam dunia itu. Nah, itu. Jangan sampai terang itu hilang daripada kita ya. Iya, betul. Yang A saja, warna merah aja Pak. Oke. Percayalah kepada terang itu ya, Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Karena terang, Yesus itu adalah terang dunia. Ya, di dalam bahasa Ibrani dia sebagai or. Ya, or itu adalah terang. Ya, yehi or. Ya, terang. Terang itu ketika Bapa Yahweh yang menciptakan dunia, dia mengatakan yang pertama dia ciptakan adalah yehi or. Vayehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi or itu terang itu. Terang itu apa? Terang itu sudah ada sejak awalnya, yaitu Yesus Kristus. Makanya kita harus menjadi terang di antara kegelapan. Ya, di gelap itu terang akan mengalahkan gelap. Betul sekali, Pak. Lanjutannya ini. Oke, karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Terang itu ya, jangan jadi terang ketika kita sudah menjadi terang, kemudian kita terbujuk oleh iblis, maka kita jatuh ke dalam kegelapan dan kita menjadi gelap dan terang itu mati. Ya, jadi di sini terang itu adalah terang kasih, kesabaran ya, semua. Kalau umat Palidara, kalau umat cengeng terang nggak itu atau gelap? Nah, itu gelap itu. Kalau manusia yang sedikit menangis ya, cengeng ya, sedikit lapor, sedikit kalau berdialog ya, kalau berdialog ya. Iya, kalau berdialog dikit tersinggung, kemudian sedang dibicarakan yang lain, kepanasan, tersinggung, marah-marah, itu umat dalam kegelapan. Karena di dalam gelap itu, semua yang ada di dalam gelap itu akan buta, tidak akan bisa melihat apa-apa. Jadi kalau ada orang-orang, kalau ada orang-orang Kristen yang cengeng juga anak-anak gelap gitu ya, tidak ada. Iya. Itu pasti. Kalau ada terang itu bicaranya positif, Pak Lidara. Positif, pasti terang itu pasti positif. Gelap itu pasti negatif. Ya, itu sudah hukum alam itu. Karena setitik terang saja akan bisa mengusir kegelapan. Kita masuk di dalam ruangan. Kita masuk dalam ruangan terang yang bagaimanapun besarnya, nyalakan satu korek api yang kecil pun pasti gelap, ya? Gelap itu menyingkir dari terang itu. Ya, siap. Betul sekali. Oke, 1 Yohanes 1. Ya, ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, jadi kita kalau ada di dalam terang, kita tidak akan terantuk, ya, kita tidak akan tersandung, karena kita melihat semuanya dengan jelas. Tapi kalau kita ada dalam kegelapan, pasti kita akan meraba-raba, kemudian ada sesuatu, kita bisa tersandung dan jatuh. Itulah maksud di sini, kita harus hidup dalam terang. Sama seperti Yesus di dalam terang. Karena Yesus itu adalah terang itu sendiri. Ya, maka kita beroleh persekutuan di dalam keterangan. Ya, di dalam terang itu kita memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain. Supaya darah Yesus, ya, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita bisa layak berada di dalam kerajaan sorga bersama Bapa dan bersama anaknya. Menikmati damai sejahtera. Kalau orang dalam terang tidak salah masuk kamar ya Pak ya? Iya. Dalam terang nggak salah masuk kamar ya? Oh iya, kalau terang kan kelihatan. Ya? Iya, kamar pembantu, ini kamar istri, ini kamar anak. Kalau gelap, dia buka pintu, masuk salah. Jangan-jangan dia masuk lubang WC juga nanti. Kamar pembantu. Oke. 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, ini yang seringkali orang anak-anak Kristen ini seringkali jatuh di dalam kegelapan hanya karena ini.
Ya, ya. Jadi ini ketika anak-anak Tuhan mencari pasangannya, baik laki-laki mau perempuan, ketika dia tidak mendapat pasangan yang seimbang atau seiman, ya, kemudian dia mendapatkan pasangan yang gelap, maka dia akan jatuh, ya, dia akan jatuh di dalam kegelapan, ya, karena terang dan gelap tidak akan bisa bersatu, karena gelap itu akan kalah dengan terang, ya. Jadi Dan Pak Lidara, persamaan itu tidak akan ada kebenaran. Oke, silakan. Jangan cari Abdullah sama Aminah ya. Jangan. Gelap Cari itu aja Yohanes sama itu Maria. kegelapan. Ya. Dan saya mau kasih tahu, kegelapan itu pasti berisinya kepalsuan. Gelap itu pasti isinya kepalsuan. Dan gelap itu pasti isinya kesesatan. Haleluya. Haleluya. Ya, kemudian Galatia 5 ayat 1. Ya, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, Galatia 5 ayat 1 kan. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini. Ya, kita sudah dimerdekakan. Ya, ketika suatu negara merdeka pasti bersukacita. Makanya ketika kita sudah merdeka, kita bersukacita. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Dan kita juga sebagai anak-anak yang merdeka, anak-anak dari majikan yang merdeka, bukan anak-anak hamba, bukan anak-anak hamba atau anak-anak perhambaan. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Di atas kayu salib kita sudah dimerdekakan daripada dosa-dosa kita. Makanya kita akan layak bersama-sama Kristus di kerajaan surga nanti. Haleluya. Amin. Berarti kalau sudah merdeka bukan budak ya Pak Lidara ya? Bukan budak. Sudah merdeka ya bukan budak Pak. Kalau budak itu belum merdeka Pak. Ya, betul. Masih di bawah penjara. Yang terakhir Pak. Oke. Allah adalah terang ya. Allah YHWH Adonai Elohim itu adalah terang ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Elohim adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Haleluya. Kalau kita ada di dalam, kalau kita ada di tempat yang terang, aduh, kita bisa menikmati semua. Kita bisa melihat yang indah-indah ya. Kalau di dalam gelap, aduh, ketemu jin, setan, genderuwo, ya, kita akan jatuh. Ya, pasti akan bertemu dengan kesesatan dan kepalsuan di dalam kegelapan. Haleluya. Oke, ya. Maka kita harus tetap di dalam terang ya. Terang itu hanya ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian di ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Di dalam kegelapan tidak ada kebenaran. Di dalam kegelapan semua palsu. Ya, di dalam kegelapan akan ada iblis, setan, jin, dan segala macam. Bahwa makanya kita harus di dalam persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Ya, bersekutu dengan Yesus ya. Supaya kita tetap ada di dalam terang, ya, jangan ada di dalam kegelapan. Kegelapan itu harus kita jauhi, kegelapan itu harus kita musnahkan, kegelapan itu harus kita usir dengan terang. Hanya terang yang dapat mengusir kegelapan. Haleluya. Amin. Pantesan itu jin-jin itu adanya di tempat gelap ya Pak Lidara ya. Iya, Pak. Coba Pak Immanuel masuk ke dalam. Saya pernah coba ya, uji coba. Saya masuk ke kamar, tutup semua, matiin, gelap. Aduh, nabrak tembok ke sana sini Pak. Kepala saya sakit. Gitu. Jadi kalau di dalam kegelapan, kita dalam ketakutan, kita dalam cengkraman iblis, kita di dalam depresi, kita di dalam ketakutan yang sedemikian. Tetapi ketika saat itu kita nyalakan terang,
langsung hati kita terlepas bahwa terang itu ada dan kita bisa bebas dari kegelapan itu. Begitu Pak Immanuel. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Ya. Oke, perumahan khotbah Pak Lobo, sampaikan lagi untuk anak-anak Tuhan. Jadi saya lagi khotbah ini ya Pak ya, menang dong saya ya. Iya, benar. Nomor 1. Ini juara. Itu kan Juara deh. tanya Pak Lidara. Ini Pak David belum. Alamatnya Pak Juara, Lidara, juara. Pak Lidara, alamatnya Ya. tolong tulis di chat, live chat, nanti saya kirim hadiahnya. Oh siap Pak, Ya. oh, siap. Ikan paten sama ikan gurame ya Pak. Hai. Oke, haleluya. Silakan. Haleluya. Pak David, silakan. Sebentar, saya kasih Ya. labelnya dulu ya. Sebentar Pak, saya kasih labelnya dulu Pak ya. Ya, cerita-cerita dulu sambil saya bikin sini. Untuk besok hari pertama ini. Ya. Saya baru Yang kirim besok. ya. Ya, Saya bikin logonya dulu. luar biasa. Nah, Ya. Jadi tadi khotbahnya luar biasa ya, Pak Lidara ya. Amin, amin. Kalau kita Ya, firman- bicara di dalam gelap, gelap itu kenapa Tuhan menciptakan terang dulu? Dia tidak menciptakan yang lain dulu, dia menciptakan terang. Karena dia Tuhan yang terang. Di dalam dia tidak ada kegelapan, tadi kan firman katakan begitu Pak. Jadi Alkitab itu memang dahsyat. Itulah firman kebenaran dari Yahweh itu sendiri. Karena dia terang, dia menciptakan terang. Dan dia pisahkan terang itu dari gelap. Luar biasa ya Pak Lidara ya? Ya. Luar Alkitab biasa. itu dahsyat. Ya Firman nggak ada yang Tuhan seperti itu. Jadi Tidak kalau ada ada. kitab-kitab lain yang mau tiru-tiru, nggak bisa. Nggak sama. Nggak akan bisa. Karena Alkitab ini terperinci. Iya kan? Amin. Terjaga. Wow, luar biasa. Ya, dikatakan Allah menciptakan terang. Yahweh itu menciptakan terang. Dari terang dia baru menciptakan cakrawala. Wah, luar biasa ya, berurutan ya. Jadi kalau diurut itu, wah itu luar biasa Pak Lidara itu. Ya. Haleluya. Jadilah cakrawala. Semua planet-planet terjadi hanya dengan sepatah kata. Kun fayakun, jadilah cakrawala. Wah, planet-planet apapun jadi seketika itu juga. Bukan Dia hanya diaduk-aduk berfirman. lagi. Dia hanya berfirman, maka jadi. Itu baru Tuhan yang benar Pak Lidara. Saya setuju banget itu. Ya kan? Haleluya. Dahsyat dan luar biasa. Cakrawala terjadi. Ya. Kemudian dikatakan itu apa? Ia memisahkan yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Elohim menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Oh, berfirmanlah Elohim, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Wah, kun fayakun. Iya. Jadi saya tambahkan, luar biasa. Saya tambahkan Pak King David bahwa pemisahan daripada langit dengan yang di bawah itu juga sebenarnya memisahkan yang terang dan yang gelap. Karena di langit itu terang, di bawah itu gelap. Ya, jadi terang dan gelap tidak bisa disatukan. Maka tidak bisa. Oke, lanjut. Setuju banget. Ya. Sudah mau dibaca Pak Bom? Silakan. Oke. Sebentar kita lanjut. Ya, ini. Besok. Ya, teman-teman semua yang bisa melihat siaran malam hari ini, baik yang ada di Indonesia dan di luar negeri, inilah besok malam kami akan adakan kejuaraan khotbah yang kedua. Ya, di Solata BM2. Sudah terdaftar sekitar 30 orang yang ikut peserta ini. Ya, dan ini akan kami laksanakan besok per malam satu kali live. Kita akan tampilkan 5 orang saja. Ya, jadi kalau terlalu banyak juga nanti agak jenuh ya.
karena kita akan masih lanjutin dengan diskusi yang lain. Jadi channel-channel ini yang akan bisa saudara daftarkan lagi kalau masih memang dibuka, Pak Bom. Masih dibuka, Pak Bom? Iya, masih. Ya, silakan Anda mendaftar juga ke channelnya Pak Lidara Rewawa, channelnya Pak Chiller, Pak Jeki Sembiring, Pak Yoel, dan juga Sang Rudi, channelnya Sang Debaters, Rudi Yohanes. Silakan Anda juga mendaftarkan di sana ya. Masih bisa kita terima malam hari ini. Silakan buruan Anda kirim data-datanya, yaitu KTP melalui WA yang sudah dapat di layar handphone Anda, yaitu WA Studio daripada Solata BM2 ya. Silakan Anda hubungi Pak Bom dan kirim KTP data-datanya, dan akan nanti di data oleh admin sehingga nama Anda bisa tersusun dengan rapi supaya bisa segera juga Anda mengikuti khotbah ini. Ya teman-teman, kemudian tetap saya menghimbau teman-teman semua, mari kita sama-sama dukung channel ini, channel Solata BM2 ini, baik di dalam doa dan juga di dalam dana. Anda boleh mendonasi berapa saja supaya Solata BM2 ini tetap live tepat pada waktunya dan bisa mengembangkan terus siaran ini di hari-hari yang mendatang. Lebih lagi, siaran ini akan terus disiarkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, karena hambanya Pak Bom ini adalah full timer di ladang Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, baik yang ada dalam negeri, luar negeri, silakan kalau Anda digerakkan hati oleh Roh Kudus, Anda boleh mendonasi dengan ikhlas seberapa saja ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah layar handphone Anda. Silakan dilihat ya. Dukung terus channel ini teman-teman semua, supaya semua ini bisa berjalan dengan baik ya, bisa berlangsung dengan sempurna berkat pertolongan daripada anak-anak Tuhan semua. Semua saya kembalikan kepada Tuhan, segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang saudara tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena Tuhan akan memperhitungkan segala taburan Anda dengan ikhlas. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Silakan Ya, Pak Bom. Untuk perlombaan khotbahnya juga Pak Lobo, nanti tolong yang sudah terdaftar sudah ada dalam grup ya. Dalam grup. Jadi nanti tolong lihat informasi grup. Nanti kita kirim link. Ya. Berarti nanti yang lomba khotbah yang besok malam untuk 5 orang nanti lihat di grup ya. Ada urutan. Iya. Ya, ada urutan-urutannya. Nah, kalau ada yang dipanggil tidak ini, nanti siap-siap saja siapa yang dipanggil. Oh, harus siap. Ya. Tapi teman-teman semua yang ikut khotbah ini, kalau dipanggil nama Anda tidak dengar atau masih ada di luar, nanti akan dimasukkan ke orang yang berikutnya. Jadi Anda nanti akan dimundurkan ke jadwal yang berikut lagi, ya. Tapi begitu Pak Bom ya. Ada penilaian tersendiri Pak. Kalau dia dipanggil dan nggak hadir, penilaian tersendiri, pengurangan. Ya, sebaiknya kalau Anda belum bisa ikut, Anda buruan kasih kabar ke Pak Bom supaya bisa disusun ulang. Ya, jangan waktu dipanggil pada saat kejuaraan berlangsung, Anda tidak datang atau tidak menjawab, itu ada penilaian sendiri dan nanti panitia akan putuskan semua itu. Saya kira begitu ya Pak Bom. Ya. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut lagi Pak Lidara atau teman-teman yang lain. Oke, selamat malam Pak Timothy. Ya. Halo. Shalom Pak Bom. Shalom. Selamat malam. Ya. Silakan Pak Timothy. Selamat malam Pak. Ya. Sesuai judul malam teman-teman hari ini. semua shalom. Shalom. Amin, puji Tuhan ya. Shalom, luar biasa nih. Shalom Pak. Luar biasa Pak Bom nih dan teman-teman semua di room di live chat. Allah Tritunggal ya menyertai kita semua teman-teman ya. Kita harus berfokus kepada Allah Tritunggal. Saya setuju tadi Pak Bom dan Pak Lidara.
bahwa Pak Bombom bisa bukakan Efesus 5 ayat yang ke-8, Pak. Izin, Pak. Jadi memang orang di luar Kristus adalah hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika Kristus ada di dalam hati kita, kita hidup di dalam terang itu. Kita terang itu adalah karena Kristus adalah sumber dari terang itu sendiri. Ya, jadi saya bacakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya setuju tadi Pak Lidara bahwa orang di luar Kristus adalah hidup di dalam goa-goa, hidup di dalam kegelapan. Karena mereka adalah tidak mengenal Tuhan. Yesus berkata, dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi orang di luar Kristen adalah hidup dalam kegelapan. Makanya ada itu Pak Bombom, itu umat-umat cengeng itu loh Pak. Ya, saya juga tidak habis pikir Pak. Bukan hanya di level akar rumput Pak, cengeng Pak. Bahkan profesor doktor pun bisa cengeng Pak. Ini aneh ini. Ya namanya juga umat cengeng Pak Timothy. Iya. Jangan heran. Iya, betul. Jadi apa yang disampaikan firman Tuhan, amin. Umat-umat cengeng itu selalu apa? Baperan ya. Kita membahas firman Tuhan, yang sono tuh tersinggung. Ya, saya tidak ngerti juga tuh. Kepanasan. Ya. Setuju, Pak Lidara. Tetapi satu hal teman-teman ya di live chat. Ingat Kristus itu dipersekusi oleh tentara Romawi. Ya, dicaci maki, diludahi, bahkan dibunuh. Karena Yesus menyamakan diri ya dengan Allah. Saya adalah anak Allah. Saya berkuasa mengampuni dosa manusia. Hampir dilempari. Dan dia dibunuh oleh tentara Romawi karena dia menyamakan diri dengan Allah. Tetapi kita ingat, tidak ada kata sepatah pun ketika Yesus disalib. Pengumpatan, cacian, makian. Tidak ada kutukan, tidak ada makian, tidak ada bela diri. Bahkan dia menyelesaikan pekerjaan Bapa itu sendiri sampai mati di kayu salib. Nah, saya setuju tadi Pak Lidara bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh cengeng. Ya, even pun kita dipersekusi, mendirikan gereja susah, ya anak-anak Tuhan banyak mengalami penganiayaan. Kita tidak boleh baperan. Saya tidak setuju kalau ada orang Kristen melaporkan umat-umat yang lain. Tidak boleh. Menurut pendapat saya tidak baik. Kita harus mengasihi mereka. Sama seperti Kristus. Mengasihi semua tentara Romawi itu. Dia mencintai tentara Romawi yang sudah membunuh dia. Bahkan orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dia juga mengasihi juga. Ya, jadi kita umat Kristen di negeri ini, kita harus menjadi terang, menjadi garam. Ya, menerangi kegelapan itu. Bukan kita datang terus baperan, melapor-lapor. Kagak. Itu iman yang cengeng itu. Iman yang cetek. Itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba, maaf Pak Bombom, sedikit out of the topic nih. Coba. Boleh. Saudara kita yang terkasih, Kainama itu. Iya. Coba tonton YouTube Kainama itu. Seluruh memelintir Alkitab tuh, mencopot-copot Alkitab. Saudara Ustadz Kainama itu loh. Memelintir seluruh isi Alkitab. Bukan 1-2 hari. Sejak dia berpindah ke agama tertentu. Tujuannya adalah memelintir, mencopot seluruh ayat Alkitab. Dan menafsirkan seenaknya dia. Apakah kita baperan? Tidak. Saya sendiri Timothy mengasihi Ustadz Kainama. Gak boleh kita baperan. Kita harus kuat, kita harus strong. Kokoh kuat fondasi kita. Karena pengharapan kita bukan manusia, Tuhan. Ya, jadi kita hidup di dalam terang. Karena kegelapan itu.
tidak bisa mengetahui terang itu. Anak-anak Tuhan menjadi terang Kristus oleh karena Kristus ada di dalam hati kita. Ketika Kristus diam dan bersumber dari hati kita, kita bisa menerangi dan mengasihi mereka. Ya, gereja harus bertumbuh di Indonesia ini. Ada rencana, ada kemuliaan Tuhan yang Allah nyatakan bagi Indonesia melalui kita gereja Tuhan. Jadi khusus di dalam tim Solata BM2 ini. Anak-anak Tuhan juga di live chat kita saling mendoakan. Kepada pemerintah kita doakan. Kepada negara harus kita doakan. Apapun yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan buat bangsa dan negara, kita harus patuh dan taat kepada pemerintah. Tidak boleh kita umat cengar, tidak boleh. Patuh dan taat. Ya, tidak boleh kita berhenti mengabarkan kasih Kristus kepada bangsa dan negeri ini. Tuhan Yesus mengasihi negeri ini. Seluruhnya dari atas sampai ke bawah. Ya, bukan hanya orang Kristen saja, tapi semua umat di bawah kolong langit ini. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan mencintai negeri kita yang kita cintai ini. Itu saja Pak Bom, kita hidup di dalam kebenaran firman Kristus. Amin, karena amin. firman itulah yang memberkati kita. Lanjut luar Pak, biasa kita semua. Dahsyat, luar biasa. Mantap. Amin, amin. Saya mau nanggapi nih Pak Bom yang 2 Korintus 6 ayat 14 saja nih, supaya lebih ini, karena saya juga banyak masukan dari teman-teman ini. 2 Korintus 6 ayat 14 Pak, yang tadi sudah disinggung oleh Pak Lidara, ini harus ditegaskan. Ya, janganlah kamu mantap, silakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi ini saya menghimbau ya, firman Tuhan ini bukan hanya sekedar apa ya, anjuran itu tidak, tapi juga merupakan fakta ya. Karena ya dan amin. Jadi terang itu tidak dapat bersatu dengan gelap. Ya, sekali lagi saya katakan ini bukanlah semata pernyataan daripada Rasul Paulus ya, tetapi merupakan fakta. Ya, saya melihat sendiri. Ada begitu banyak orang yang menikah berbeda keyakinan. Ya, dan tetap pada keyakinan masing-masing, itu tidak dapat bertahan sampai maut memisahkan. Mereka terjadi banyak konflik. Ya, bagaimana mungkin satu perahu dinakodai oleh 2 nahkoda? Ini satu peringatan ya sebenarnya buat kita anak-anak Tuhan, supaya dalam mencari pasangan lebih mengedepankan ya, karena terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya, nggak mungkin satu ke kiri dan satu ke kanan. Semua akan menjadi satu berantakan ya, akan menjadi berantakan. Bahkan anak-anak akan menjadi bingung dan tidak tahu arah tujuan hidupnya. Makanya saya menghimbau ya buat saudara-saudaraku terkasih yang masih lajang, padahal saya juga masih cari ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk nasihat diri saya sendiri juga ya. Tetapkan pilihan. Jangan buka kartu dong. Mau terang atau mau gelap ya, itu tidak bisa dua-duanya. Ini jangan singgung Bung Rene juga itu. Enggak, saya tahu ini saudara saya juga. Ini makanya saya termasuk sama Bro Rene ini juga mengingatkan ya, sama-sama mengingatkan pribadi lepas bebas. Ya, jadi... Oh iya, Mordekai juga. Mohon maaf, ini ayat ini memang harus saya sampaikan ya. Yang pasti itu terang dan gelap itu tidak dapat bersatu. Ya, jadi kebenaran dan kedurhakaan itu tidak bisa bersatu. Jelas ini. Jadi tidak ada persamaan Kristus dengan Belial atau dengan orang-orang yang hidup di dalam gua ya. Tadi sudah disinggung, kegelapan di dalam gua itu isinya jin, setan, priangan ya. Seperti gendruwo dan lain sebagainya. Ya. Jadi di dalam kegelapan itu tidak ada kebenaran. Di dalam kegelapan itu isinya kebohongan. Kalian akan nubruk sana, nubruk sini ya. Coba aja kamar kalian digelapkan seperti Pak Lidara katakan. Bisa berantakan semua kalau kalian jalan ya. Jadi di sini jelas sekali ya, tidak mungkin rumah tangga itu dipimpin oleh Kristus dan dipimpin oleh iblis, itu nggak mungkin ya. Jadi kita harus kembali lagi ya, kita menentukan pilihan untuk pasangan hidup, bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadi jangan dibawa emosi cinta kita ya untuk menentukan pasangan, tapi kasih karunia Tuhan sekiranya menuntun kita untuk menentukan yang terbaik bagi kita semua.
Ya mungkin itu tambahan saya ya, karena saya sendiri sering, saya belum apa-apa tapi orang pada datang, Pak Pendeta kalau saya ini gimana? Ya saya jawab seperti itu tadi. Ya. Jadi janganlah, kalau bisa cari yang sama-sama terang. Kecuali orang itu sudah ditobatkan dulu, nah baru oke ya. Jadi artinya ada rencana Tuhan ya. Kalau pasangan itu belum mau bertobat, jangan diteruskan. Nanti kalian yang susah sendiri. Yaitu banyak kejadian semacam itu, dan saya melihat sendiri ya, orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu cinta ya, katanya ya nanti kalau udah satu kan bisa tuh Pak Pendeta saya tarik. Belum tentu. Jangan-jangan kamu yang tertarik ya. Jadi lebih cinta Yesus atau cinta manusia yang sifatnya hanya sementara. Dan percayalah bahwa saat saudara belum mendapatkan jodoh, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Nah, seperti yang saya yakini gitu. Amin. Haleluya. Ini saja tanggapan saya, silakan yang lain ya. Dan itu saya tambahin Pak. Saya tambahin. Baik. Luar biasa. Ya, Oke. Ini dikit dulu. Iya. Ya, saya tambahin Pak ya. Mohon izin Pak Bom ya. Ya, teman-teman tadi firman Tuhan sudah disampaikan, udah luar biasa ya, bahwa kita ini adalah anak-anak terang ya. Jadi memang Alkitab juga mengatakan kamu adalah terang. Jadi bukan kamu seperti, kamu seumpama, tetapi Alkitab mengatakan kamu adalah terang dunia. Ya, kita menjadi terang bagi dunia karena memang sumber terang itu sudah ada di dalam kita, yakni Kristus itu sendiri. Nah, tadi Pak Bom kan memberikan tema ya pada malam hari ini tuh ada kata yang menggelitik ya, cengeng ya teman-teman ya, cengeng. Nah, jadi saya juga agak lucu ya. Nah, kalau kita melihat kata cengeng aja mungkin dalam pikiran kita hanya cengeng begitu. Tapi kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia ya teman-teman ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cengeng itu ada 3 pengertian. Yang dimaksudkan orang cengeng itu yang pertama mudah menangis ya, suka menangis, itu cengeng ya. Nah, atau ilustrasinya sedikit dicubit udah cengeng dia, udah nangis ya. Atau yang kedua, mudah tersinggung. Nah, itu cengeng juga tuh. Jadi yang mudah-mudah tersinggung itu sebenarnya dia adalah orang yang cengeng gitu. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga itu teman-teman boleh cek ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bukan kata saya. Yang ketiga pengertiannya adalah lemah semangat, tidak dapat mandiri. Nah, itu. Ya, jadi bukan hanya dia mudah menangis, mudah tersinggung, tetapi dia juga nggak bisa mandiri gitu. Tidak bisa mandiri, itu orang yang cengeng ya. Nah, jadi memang orang-orang yang cengeng ini memang apa ya, karakternya dia tidak bisa mandiri, dia tidak bisa berdiri sendiri dengan kebenaran yang dia punya dalam konteks keyakinan ya. Dia tidak punya kekuatan, tidak punya spirit, tidak punya hasrat untuk dia berjuang ya, tetapi dia cengeng gitu, lemah semangat seperti itu. Nah, berhubung juga tadi berbicara mengenai pergoaan ini ya, itu menarik ya teman-teman. Ada filsafat dulu ya, seorang filsuf itu menjelaskan bahwa dia mengatakan bayangan itu adalah realitas ya, dengan sebuah ilustrasi. Ada seseorang yang memang dia terkurung di dalam goa ya, dia tidak pernah keluar kemana-mana seperti itu. Tetapi di dalam goa itu ada sedikit celah ya, ada sedikit celah seperti itu yang bisa kelihatan orang-orang luar. Jadi seperti dia ini ada di goa tapi ada di bawah seperti itu. Nah, jadi ketika mungkin dia dari kecil ada di dalam goa itu ya, dia hidup di sekitar goa itu, tidak pernah melihat dunia luar. Nah, akhirnya ketika dia menemukan satu celah kecil, dan di celah kecil itu dia melihat bayangan ya, dia melihat bayangan, entah itu burung, entah itu orang lewat ya, dia melihat bayangan. Dia tidak mau melihat kepada sumber bolongan itu. Nah, jadi dia berpendapat bahwa kehidupan luar itu yang bergerak di luar sana itu hanyalah bayangan. Jadi realitas itu adalah bayangan gitu ya. Nah, cara pandang ini adalah cara pandang yang salah tentu saja di dalam melihat sebuah kenyataan ya, di dalam melihat sebuah realitas kehidupan. Kenapa? Karena orang ini sedang ada di dalam goa.
dia dibatasi dari sudut pandang. Sehingga yang dia rasa kenyataan itu adalah bayangan. Karena hanya itu yang dia lihat. Yang nyata bagi dia adalah sebuah bayangan. Nah, tetapi ketika dia sudah terbiasa, terpola, ya, dia sudah memiliki sebuah mindset dalam pikirannya bahwa bayangan adalah realitas, ya. Sehingga ketika suatu saat dia mungkin keluar dari goa, dia tidak percaya bahwa ternyata, ya, realitas sesungguhnya itu apa yang dia lihat di depan mata ini, bukan bayangan. Sebab bayangan itu adalah pantulan daripada cahaya yang menghasilkan bayangan itu tadi, shadow, ya. Nah, orang-orang seperti ini kalau dia melihat apa yang betul-betul fakta, dia tetap akan menolak. Sebab dia sudah terbiasa di dalam goa melihat bayang-bayang, gitu. Nah, maka kalau ditunjukkan kepadanya sebuah realitas yang benar, bukan dalam goa, dia susah untuk melihat kebenaran itu. Ya, bahkan dia tidak percaya sekalipun dia sudah melihat. Nah, jadi ini memang menarik ya. Jadi umat cengeng ini tadi, ya, kalau kita bilang ini yang betul, ya, ini yang benar, mereka susah untuk percaya sebab mereka sudah terbiasa dengan bayang-bayang, ya. Kita katakan kamu salah, ya, yang benar adalah ini. Nah, itu mereka mudah tersinggung. Padahal Rasul Paulus katakan kalau menyatakan kebenaran, apakah aku langsung menjadi musuhmu? Wah, itu kan menarik ya. Kita hanya menyatakan ini yang benar ya, ini yang otentik, ini ada pada abad yang pertama, ini terkonfirmasi. Tetapi namanya umat cengeng, ya kan, umat yang tidak bisa mandiri, ya seperti itu. Dan terbiasa di dalam goa hanya melihat bayang-bayang, ya ketika dikasih fakta, ya mereka tetap mengelak. Karena mereka sudah menikmati, mereka sudah hidup di dalam apa yang mereka rasa itulah fakta. Padahal itu bayang-bayang. Mungkin itu aja dulu teman-teman. Silakan lanjut hamba-hambanya. Saya tambah sedikit Pak Bom. Ya, luar biasa. Silakan. Aduh, umat bayang-bayang ya. Aku bayangkan dulu di dalam gelap. Iya, terima kasih waktunya Pak Bom. Wah, menarik sekali ya tema malam ini. Ya. Nah, kita anak-anak Tuhan ya tidak boleh cengeng. Nah, kalau tidak boleh cengeng, apa yang mesti kita lakukan kan begitu? Tidak boleh merengek-rengek. Definisi cengeng sudah dijelaskan dengan luar biasa oleh saudara kita Jeki Sembiring. Ya. Definisinya sudah dijelaskan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan lantas harus bagaimana gitu kan? Rasul Petrus ya memberitahu kita ya. Ketika ada fitnahan datang, ketika ada pencobaan datang, apa yang mesti kita lakukan? Mungkin Pak Bom bisa kita buka Pak Bom. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16 Pak Bom. Ya. Belum dibaca Pak Lidara tadi ya? Belum kali? Belum. Ya, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Wah, sudah mulai kali ini. Apa? Ini ya? Iya. Saya baca Pak Bom ya. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, jadi Rasul Petrus ini sudah jelas mengatakannya bahwa kalau ada api ya, siksaan atau dalam arti penderitaan yang kita hadapi ya, itu bukan hal yang luar biasa. Artinya hal-hal yang biasa saja sebagai pengikut Kristus begitu ya. Nah, kemudian di ayat ke-13 sebaliknya. Nah, sebaliknya ya, kalau kita tidak boleh cengeng, maka sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi kita diminta bersukacita dalam hal mengikuti Kristus karena penderitaan yang kita alami itu berbeda-beda ya. Mungkin Pak Lidara beda, Pak Bom beda ya, tetapi kita tetap harus bersukacita dalam hal mengikuti Yesus ya yang dulu menderita daripada kita gitu ya. Nah, kenapa kita harus bersukacita? Karena kita juga harus bersukacita ketika nanti Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya
Jadi kita ini bersukacita sepanjang masa, baik dalam penderitaan di dunia ini maupun saat Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Nah, kemudian di ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista. Wah, ya, kita ini dinista ini, difitnah ya. Karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, inilah bukti roh Allah ada pada kita. Ya. Kalau kita berbahagia dalam saat kita dinista. Ya, bukan berarti kita dinista, kita juga diam-diam. Artinya kita harus mempunyai daya tangkal, ya, berapologet, ya, mempertahankan iman kita. Itu adalah suatu kewajiban. Ya. Tetapi dengan cara-cara yang penuh sukacita. Nah, kemudian di ayat 15. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau mencuri, atau penjahat, atau pengacau. Ya. Nah, di sini kan luar biasa ini. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita mentang-mentang kita orang beriman misalnya, ya, bahwa mencuri itu tidak berdosa. Ya. Yang penting beriman. Ya, berzina tidak berdosa. Yang penting beriman. Tidak demikian anak-anak Tuhan, ya. Kita tidak boleh. Ayat 15 jelas dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebab pembunuh. Ya. Jadi kalau kita membunuh, mencuri, ya kalau menderita itu urusan lo. Ya. Ya, memang harus menderita karena itu melanggar firman Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan beriman. Kita mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Mengaku percaya pada Tuhan pencipta alam semesta. Asal beriman saja. Ya, berbuat segala sesuatu yang melanggar norma-norma kehidupan bukan berarti itu baik. Ya. Kemudian di ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kita tidak perlu malu. Ya. Justru kita harus berbahagia. Ya, karena dengan demikian kita memuliakan Allah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian juga di Yakobus 1 ya, ayat 2-3 itu yang nggak perlu dibuka lah Pak Bom ya. Itu dikatakan juga harus berbahagia juga. Karena apa? Percobaan-percobaan demikian itu adalah ujian daripada iman, mengasah iman kita. Nah, iman yang terasah itu akan menghasilkan ketekunan. Ya, sehingga ketekunan itu akan menghasilkan iman yang menuju kesempurnaan. Luar biasa, ya, Alkitab kita ini mengajarkan ya, bahwa memang tidak boleh cengeng. Justru sebaliknya sikap yang harus kita ambil adalah berbahagia. Karena itu adalah bagian daripada mengikut Yesus. Ya, karena Tuhan kita Yesus Kristus juga mengatakan bahwa dia dulu menderita daripada kita. Ya, jadi kalau kita menderita, ya itulah sebagai resiko pengikut Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Bambang. Ya, saya tambahin teman-teman. Luar biasa malam ini kita bahas firman ya. Jadi itu kalau kita gambarkan seorang dewasa, ya, baik dewasa secara fisik maupun dewasa secara rohani, ini kan memang luar biasa. Kalau orang dewasa tetapi masih kekanak-kanakan, masih minum susu. Bayangkan usia 30 tahun sudah kumisan, datang ke ibunya minta empeng, minta susu, minta nenen. Sudah dewasa. Ini kan aneh bin ajaib. Ya, demikian juga kita sebagai anak Tuhan yang kalau tidak dewasa rohani, ya kita mudah cengeng. Ya kan? Karena apa? Kata Rasul Paulus, ya susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat. Ya ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. Jadi orang yang dewasa, baik secara jasmani dan rohani, harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu.
Ya, tetapi kalau masih ada sifat kekanak-kanakan itu berarti dia belum dewasa. Ya, seperti suka lapor ya, berdebat tapi cengeng, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Nah, itu tidak dewasa. Ya, masih minum susu namanya itu. Ya, kelihatan umurnya 30 tahun, tapi kelakuannya anak PAUD. Jadi belum dewasa sama sekali. Ya. Bocah, Pak, bocah. Bocah. Nah, kalau kita mau dikatakan dewasa, ya kita harus siap ya menerima segala resiko. Bagaimana orang dewasa itu bekerja dengan keras kan? Ya, dalam menghadapi situasi apapun juga, ya kita melihat bagaimana jemaat di Korintus kan? Mereka mau menerima berkat Tuhan dengan luar biasa, tetapi sebaliknya mereka tidak mau memisahkan diri dari cara-cara duniawi yang jahat. Ini namanya tidak dewasa rohani. Mau berkatnya, tapi melakukan hal-hal yang jahat. Ya kan? Tidak dewasa rohani, teman-teman. Begitu juga kita lihat orang-orang yang masuk di dalam room kita ini. Ketika masuk maki-maki, ketika masuk sudah menguasai seluruh room ini, semua orang harus tunduk sama dia. Seolah-olah dia paling hebat, paling pintar. Itu namanya tidak dewasa. Orang yang tidak dewasa. Kekanak-kanakan. Masuk room, maki-maki, ya kan? Ngata-ngatain yang tidak benar. Mending dia mengerti ajaran kekristenan itu seperti apa. Framing-framing. Lah, ini kan tidak dewasa, benar-benar tidak dewasa. Jadi orang-orang seperti ini, pantaslah mereka menjadi orang yang cengeng. Pantaslah mereka menjadi orang yang, tidak punya harga diri. Karena mereka tidak sadar bahwa mereka dewasa, tetapi kelakuannya adalah kelakuan seorang anak PAUD. Ya, jadi teman-teman semua, baik juga yang bisa nangkap siaran ini, kalau Anda seperti itu, cepatlah bertobat. Jangan berlaku seperti itu. Ya, itu dulu dari saya. Silakan teman-teman yang lain melanjutinya. Oke, silakan Pak R. Pak R. Pak R. Mic-nya Pak. Pak R. Ya. Salam Pak Bom. Ya, halo. Salam Pak Bom dan teman-teman. Ini Pak, aku mau tanya kitab yang dikutip Ade Armando, Pak. Di Matius 10 ayat 34 dan Lukas kitab. Matius 10. Pak, yang mengenai tongkat dan tidak yang pergi memberitakan Injil ya? Ayat 34. Ya, masalah firman Tuhan itu ya. Mau dibawa firman Tuhan itu ya, pergi ke sana kalau Yesus membawa penindasan judulnya. Yesus membawa pemisahan. Iya. Siapa yang bawa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi apa maksudnya, Pak? Ini maksud Bapak belum paham. Ayat ini apa ya, Pak? Jadi begini, Pak ya. Kalau seseorang yang tadi tidak percaya kepada Tuhan Yesus dari agama seberang, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, pasti orang itu akan dipersekusi baik secara keluarga maupun kelompoknya. Mereka akan dapat ancaman, yaitu akan dibunuh, akan dipersekusi, ya, mereka akan diancam, hidup dalam terancam. Itulah ayat ini mengatakan, janganlah kamu menyangka ketika orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dalam keadaan terancam. Nyawanya, pekerjaannya, ya, kehidupannya, itu dalam keadaan terancam. Makanya Yesus berkata dalam perkataan alegoris bahwa aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Itu kira-kira seperti itu ayatnya ya.
Saya kira itu dari saya dulu. Silakan Pak Bombom. Ya, teman-teman semua, pertanyaan Bapak saya pernah jawab ya di saya Ustadz Kenama ya, orang-orang cengeng gitu ya. Pernah. Ini ada Pak. Silakan Pak. Tapi kan Pak Bombom ini kan jawab Ustadz Kenama. Ya. Oh iya. Itu yang di Lukas Pak. Sama aja Pak, sama aja. Itu kaitannya dengan Ade Armando, maksudnya Ade Armando itu menggunakan ayat itu menafsirkan seolah-olah kekristenan ini mengejarkan kekerasan gitu Pak Bombom. Iya gitu maksudnya Pak Bombom. Lukas berapa? Ya, saya tanggapi dikit. Lukas berapa? Lukas 19 ayat 27. Lukas 19 ayat 27. Ya udah. Oh, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bahwa mereka kemari. Orang-orang sakit begitu. Oh, bukan ini. Ini ayat pernah dipakai. Nanti dijawab di situ ya. Saya ada jawab semua di sini ya. Ya nonton aja ya, teman-teman semua di rumah kurang mengerti. Karena saya mau jujur, video yang paling terbanyak dinonton ini 31.000 ya, Pak Bobong punya. Iya betul. Oh. Silakan teman-teman, jelaskan yang ini teman. Ya, saya jelaskan Pak Bobom. Ini perikopnya ya. Ya, perikopnya itu perumpamaan tentang uang mina. Ya. Suruh dia masuk di channel sini, Pak. Silakan Pak Timothy jelasin. Ya, oke. Nggak berani. Nggak berani. Ya Pak, saya jelasin ya. Biar Pak Timothy jelasin dulu. Kainama dan Abangku Armando dengar ya. Yesus tidak pernah membawa pedang. Pedang di sini yang dimaksud bukan pedang pisau belati di dapur. Ya, bukan pedang yang dioles sut, bukan itu pedang ya. Kalau kita baca selanjutnya bahwa dia memisahkan orang seperti tadi, orang yang tidak mengenal Kristus, dia dipisahkan dari terang itu. Jadi kegelapan tidak bisa bersatu dengan terang. Contoh misalnya dalam satu keluarga, di sini dikatakan, ayahnya mengenal Tuhan, atau ibunya hidup di dalam kegelapan. Itu dipisahkan, pedang bermata roh. Artinya, kehidupan antara si istri dan si suami, yang satu gelap, yang satu terang, itu dipisahkan. Tidak bisa bersatu. Karena memang terang itu tidak bisa bersatu. Kegelapan tidak bisa bersatu dengan terang Kristus. Jadi dia pedang aja dipisahkan oleh firman itu sendiri. Jadi pedang itu bukan pedang pisau belati atau di pasar itu parang, enggak. Ya tidak dipisahkan. Sama seperti kita sekarang hidup dalam Kristus. Coba ketika ada dosa misalnya, ada tempat-tempat persundalan misalnya, diskotik yang apa, saya nggak ngerti lah. Kita langsung tertolak tuh. Roh Kudus akan berbicara, ini bukan tempat. Jadi terang Kristus itu tidak bersatu dengan kegelapan. Makanya orang di dalam Kristus tidak bisa dijamah oleh roh jahat. Nggak bisa. Kita tidak bisa disantet. Kita tidak bisa diguna-guna. Ya kita tidak bisa diopo-opo dari ujung sana begitu, dijampi. Nggak bisa. Karena kegelapan itu tidak bersatu dengan terang itu. Ya, tidak bisa. Jadi pedang yang dimaksud di dalam ayat ini adalah dia pisahkan kegelapan itu dari terang itu. Dalam hubungannya dengan Kristus. Ketika ada satu orang di dalam keluarga itu, pengikut Kristus, dia tidak bersatu. Tetapi ingat, terang itu akan menguasai kegelapan itu. Jadi kalau ada orang satu keluarga hidup di dalam Kristus, oleh karena Kristus ada terang itu di dalam satu orang itu menguduskan seluruh isi keluarga itu. Makanya dikatakan satu orang bertobat seluruh isi keluarga itu akan mengenal Tuhan, akan dibenarkan. Betul. Yeah. Bukan cuma hanya satu keluarga itu, bisa satu lingkungan itu. Anak keturunannya akan dikuduskan, disucikan. Maka di dalam kekristenan, suami yang hidup di dalam Kristus menguduskan hidup istrinya atau salah satunya. Dan anak-anaknya juga.
Itu yang dimaksud. Jadi pedang yang di sini adalah bukan pedang fisik, bukan belati atau pisau atau apapun yang benda tajam. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, tidak pernah mengintimidasi. Lihat tuh, ketika siapa tuh yang memotong kupingnya itu. Sarungkan itu, kata sarung itu. Sangkamu aku tidak bisa memerintahkan malaikat di surga. Iya, betul. Mengirimkan malaikat untuk membunuh semua orang-orang yang menganiaya dia, yang mau membunuh dia. Sebentar. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan semua ahli-ahli orang tentara Romawi itu sebentar. Mati semua itu. Ya itu, jadi kalau ada yang menafsirkan ini seperti yang dikatakan Bapak Mum tadi, ustadz-ustadz tertentu, nah itu yang saya katakan tadi, umat cengeng, dia tidak mengerti. Bagaimana dia bisa mengerti orang hidup di dalam kegelapan? Ya, itu barangkali Pak Bom. Lanjut, Pak. Pedang di situ menggambarkan penindasan, penderitaan akibat penindasan. Jadi pedang di sini itu artinya pemisahan, ya. Artinya tidak ada orang yang berdosa itu bisa mendekat pada Tuhan, dan tidak ada orang yang tidak kudus itu datang mendekat pada Tuhan. Dan kitalah yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu akan dipisahkan, ya, seperti pedang, pemisahan seperti itu. Jadi bukan berarti pedang itu perang, bukan, ya. Itu kadang-kadang salah pemaknanya di situ. Artinya orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan itu akan dipisahkan dengan mereka-mereka yang masih hidup menurut kedagingan atau hidup menuruti hawa nafsunya atau dosa. Jadi semua orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi saat kita itu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita itu akan dipisahkan dengan mereka, ya, seperti pedang itu tadi, ya, dipisahkan. Bukan berarti perang untuk saling membunuh, bukan, yaitu pemisahan antara terang dan gelap, antara dosa dan kudus. Jadi itu yang bisa saya pahami. Mungkin yang lain mau menambah, silahkan. Ya. Iya, saya tambahkan. Jadi sebenarnya tadi ayat ini sebenarnya berhubungan juga. Tadi sudah dijelaskan yang lain, ya, bahwa itu pemisahan. Berhubungan dengan tema tadi Alkitab khotbah itu, bahwa Yesus akan memisahkan yang terang dengan yang gelap, yaitu memakai pedang rohani, bukan pedang yang untuk membunuh manusia, tapi dia akan memisahkan. Karena ketika yang terang dengan yang gelap tidak bisa bersatu, makanya dipisahkan dengan pedang. Pedang ini dalam arti ini adalah makna alegoris. Pedang ini adalah pedang kekudusan, pedang rohani yang tidak bisa bermata dua. Pedang ini juga tidak bermata dua. Jadi pedang ini benar-benar memisahkan. Jadi memisahkan benang merah antara kegelapan dengan terang, ya. Jadi ketika seseorang sudah masuk ke dalam terang, yaitu mengenal Yesus, kemudian saudaranya, ibunya belum, saudaranya, bapaknya, anaknya, ya, makanya itu dipisahkan, diputuskan, ya, diputuskan bahwa terang ini saya pisahkan, gelap ini. Jadi seperti itu, Pak, sebenarnya. Jadi tadi sudah dijelaskan semua, ya, sama itu sebenarnya. Maksud dan artinya itu adalah bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah, makanya akan dipisahkan, ya, dengan orang tua, dengan anak. Itu maksud ayat itu kan seperti itu. Ya, silakan yang lain, Pak, lanjut, silakan. Mana Pak itunya? Yang bertanya udah nggak ada dia, udah ngilang, udah ngiprit dia. Jadi itu sebenarnya masuk lagi dia tuh. Itu udah masuk lagi, Pak. Ya, Pak R, ya, Pak R nih. Pak R nih memang banyak pertanyaannya juga emang. Om semuanya. Sudah jelas nggak Pak R? Pak R, sudah jelas nggak? Sudah paham ya Pak R. Sebenarnya tadi R bukan bertanya, maksudnya dia minta pendapat kita tentang bagaimana si Ade Armando itu menafsirkan ayat Alkitab secara ini, apakah
Dia sendiri kan itu membahas masalah penistaan, ya kan? Iya. Nah, sedangkan kalau Ini yang kan dia lakukan ini menista atau tidak? Tapi kita tidak boleh cengeng. Tidak boleh cengeng. Itu kan Tidak boleh cengeng. sebenarnya Ade Dia Armando baca, itu kemudian kan, dia menafsirkan bahwa itu kekerasan. Tuhan Yesus iya, mengajarkan kekerasan. iya itu kan Menurut dalam hal manusia R tadi. iya, itu dalam hal memang Ade Armando dalam menanggapi kan kasusnya Saifuddin Ibrahim. Iya, betul. Jadi ya, jauh lah. Ya, tapi kalau kita lihat lah ya, seorang yang cerdas katanya, intelektual ya, rasanya tidak mungkin ya Ade Armando menafsirkan seperti itu kalau dia baca ayat berikutnya gitu ya. Nah, di sini memang orang kalau sudah masalah agama ya, kecerdasannya itu dikorbankan hilang. Kadang-kadang rela demi berbohong untuk membangun argumentasi sesat. Harus dihilangkan, Pak. Harus dihilangkan. Harus hilang. Padahal kita tahu dia ada seorang intelektual gitu ya. Nah, coba baca di situ, ada pedang di situ dikatakan untuk membunuh. Nggak ada kan? Nah, di situ kan jelas, di situ kalau kita sepintas kita baca di situ artinya ya sebagai pengikut Yesus ini akan dimusuhi ya. Bahkan orang seisi rumah sekalipun ya, karena gelap tidak mungkin bercampur dengan terang, begitu. Nah, ini yang mereka tidak bisa pahami dengan bahasa-bahasa rohani ya. Jadi lebih kepada jasmani. Nah, ini susah kalau udah pikir masalah jasmani, ini susah. Yang ada dalam otak-otak demikian itu hanya pemikiran secara duniawi. Dikit-dikit kalau pedang berarti kekerasan gitu ya. Tapi dia tidak lihat konteks daripada kalimat itu, konteks daripada ayat itu. Ya, tapi begitulah ya yang namanya kadang-kadang agama itu pengertiannya tidak kacau, tetapi faktanya agama jujur ya, karena beragamalah orang jadi berselisih paham, egois, kan begitu. Nah, syukurlah Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah bilang dia datang membawa agama. Ya, karena dia datang untuk seluruh umat manusia, bukan agama tertentu, tidak. Asal mau percaya sama dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Ya, kemudian lakukan perbuatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu sudah pasti karena kita sebagai pengikutnya.